Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Pendidikan Anak Tunarungu dan Anak dengan Gangguan Komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar biasa yang diampu langsung oleh Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Agnetia Dia Prastuti, NPM 521001. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, NPM 521005. Perkenalkan, nama saya Penti Azaria, NPM 521195. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Selain itu juga kita akan membahas mengenai apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak tunarungu dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Suwitri pada tahun 2020 menyatakan pendidikan tunarungu merujuk pada proses pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Anak tunarungu tidak hanya mengalami kesulitan dalam mendengar, tetapi juga seringkali menghadapi tantangan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak tunarungu harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka agar dapat mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka secara optimal. Dalam konteks pendidikan tunarungu, kolaborasi antara orang tua, guru, dan komunitas sangat penting. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat memberikan dukungan tambahan yang diperlukan anak tunarungu untuk berkembang. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, anak tunarungu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak dengan gangguan komunikasi. Anak dengan gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menerima, mengirim, memproses, dan memahami informasi baik secara verbal maupun nonverbal. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, bahasa, dan pendengaran mereka. Gangguan komunikasi bisa berupa kesulitan dalam berbicara, memahami bahasa yang diucapkan, atau bahkan dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam konteks sosial. Anak tunarungu menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran di sekolah yang dapat mempengaruhi perkembangan akademis dan sosial mereka, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami instruksi verbal, yang kedua, tantangan dalam interaksi sosial, yang ketiga, akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan, yang terakhir, kurangnya pelatihan untuk guru. Baiklah, saya Eva Yuliana, NPM 521005. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Efektivitas metode pengajaran untuk anak-anak dengan gangguan komunikasi. Dan juga di bagian E, yaitu peran guru dalam mendukung pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Efektivitas metode pengajaran yang digunakan untuk anak-anak dengan gangguan komunikasi. Metode pengajaran yang efektif untuk anak-anak dengan gangguan komunikasi sangat penting untuk perkembangan bahasa dan keterampilan sosial mereka. Beberapa pendekatan yang terbukti efektif yaitu meliputi 1. Komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Dengan menggunakan alat bantu komunikasi seperti gambar dan perangkat lunak untuk membantu anak mengekspresikan diri. Yang kedua, bahasa isyarat. Metode ini membantu anak-anak tunarungu dalam berkomunikasi dan juga mendukung perkembangan bahasa mereka. Yang ketiga, pembelajaran multisensori. Dengan mengintegrasikan berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang keempat, pelatihan guru. Pentingnya pelatihan bagi guru agar dapat menerapkan beberapa metode pengajaran yang sesuai untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya ada E. Peran guru dalam mendukung pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Guru memiliki peran krusial dalam mendukung pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Tugas mereka meliputi yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
dengan mengadaptasi metode pengajaran dan strategi komunikasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan integrasi bahasa isyarat dan teknologi bantu untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial dengan menciptakan kesempatan untuk interaksi sosial antara siswa guna meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri. Yang keempat, ada kolaborasi dengan orang tua dan profesional. Berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama dengan terapis untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Yang kelima, peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan. Mengikuti pelatihan profesional untuk tetap up to date dengan metode terbaru dalam pendidikan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat membantu anak-anak tunarungu dan yang memiliki gangguan komunikasi mencapai potensi penuh mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dan program yang ada untuk mendukung pendidikan inklusif bagi anak tunarungu. Kebijakan dan program yang ada untuk mendukung pendidikan inklusif bagi anak tunarungu. Maksudnya pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan akses yang sama kepada semua anak, termasuk anak tunarungu, dalam sistem pendidikan. Berbagai kebijakan telah diterapkan di banyak negara untuk mendukung pendidikan inklusif ini. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-Undang Pendidikan untuk Semua yang direncanakan oleh UNESCO. Selain kebijakan pendidikan, program pelatihan bagi guru menjadi sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar anak-anak dengan gangguan pendengaran. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang terlatih dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar anak-anak ini sehingga hasil pendidikan mereka pun meningkat. Fasilitas dan teknologi bantu juga merupakan bagian penting dari program pendidikan inklusif. Banyak sekolah kini dilengkapi dengan alat-alat bantu dengar, sistem implikasi suara, dan perangkat lunak komunikasi. Program pemerintah dan lembaga non-pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses terhadap teknologi ini. Keterlibatan orang tua dan komunikasi juga menjadi faktor krusial dalam mendukung pendidikan inklusif bagi anak tunarungu. Meningkatkan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat merupakan langkah penting untuk mendukung pendidikan anak tunarungu. Kerjasama ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak dengan gangguan pendengaran. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membentuk kemitraan yang jelas antara sekolah dan lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan disabilitas. Melalui kemitraan ini, semua pihak dapat berbagai sumber daya, informasi, dan strategi yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan untuk anak tunarungu. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.